Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kisah ini dimulai, mari bersama-sama mengucapkan sholawat kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada beliau, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dengan sholawat, hati kita menjadi sejuk, langkah kita menjadi ringan, dan jiwa kita semakin dekat dengan Allah. Saudaraku, pernahkah kita melihat seseorang yang tampak hina di mata manusia, padahal mulia di sisi Allah? Pernahkah kita menilai seseorang hanya dari pakaiannya atau penampilannya? Dan pernahkah kita menyadari bahwa pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tidak kita sangka? Kisah ini tentang pasar yang ramai, tentang seorang preman yang merasa paling kuat, dan tentang seorang lelaki sederhana yang menyamar sebagai pengemis. Mengapa kita harus mendengarkan kisah ini? Karena kekuatan bukan di ukuran otot atau senjata, tapi pada hati yang dekat dengan Allah. Dan terkadang, Allah mengirim pertolongannya melalui orang yang kita anggap paling kecil. Mari kita mulai kisahnya. Pagi yang cerah menyapa pasar desa. Udara dipenuhi aroma daun pisang segar, ikan basah, dan gorengan hangat yang baru diangkat dari wajan. Suara penjual sayur yang memanggil pembeli terdengar bersahut-sahutan. Sebuah roda gerobak berdecit pelan, sementara ayam kampung berlarian di sela-sela kaki para pengunjung pasar. Di salah satu sudut pasar, tepat di dekat sebuah pohon tua yang rimbun, tampak seorang lelaki berjalan perlahan. Pakaiannya lusuh, sarungnya tampak kusut, kemejanya sederhana, dan sandal jepitnya sudah mulai aus. Di tangannya hanya ada kantong plastik kecil. Dari bibirnya mengepul asap rokok yang beraroma tembakau kampung. Yah, dialah Wali Paidi. Namun hari itu, beliau bukan datang sebagai sosok yang dikenal banyak orang. Beliau datang menyamar sebagai pengemis yang tampak tak berdaya. Sesampainya di bawah pohon, beliau duduk, merapikan sarungnya, lalu menghela napas santai sambil menatap keramaian pasar. Beberapa pedagang melihatnya dengan rasa kasihan. Salah satu pedagang sayur berbisik pada temannya, "Kasihan sekali orang itu. Zaman sekarang berat ya, sampai harus mengemis untuk makan." Yang lain menimpali, "Iya, tapi lihat dia tetap tenang. Padahal hidup seperti ini pasti sulit." Wali Paidi hanya tersenyum kecil. Embusan asap rokoknya melayang tenang, seolah tidak ada beban yang menempati hatinya. Justru tatapannya sejuk, damai, seperti sedang menikmati pemandangan indah, bukan hiruk-pikuk pasar yang panas dan penuh keluh kesah dunia. Beberapa anak kecil melihatnya penasaran. Seorang bocah mendekat dan bertanya polos, "Pak, Bapak dari mana? Kok duduk di sini saja?" Wali Paidi menjawab ringan, "Dari bumi, Nak, dan nanti pulang ke tanah juga. Kita sama saja. Yang beda cuma bekal menuju akhirat." Bocah itu diam, tak memahami sepenuhnya, namun merasakan kelembutan suara itu. Ia tersenyum lalu kembali berlari ke arah penjual es mambo. Waktu berlalu pelan. Orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing. Pedagang menata barang dagangan, pembeli menawar harga, dan kehidupan berjalan sebagaimana biasanya. Namun di balik ketenangan pagi itu, angin seperti membawa firasat. Ada sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang belum disadari para penghuni pasar. Hanya Wali Paidi yang duduk tenang, seolah sudah mengetahui skenario yang akan dimainkan. Tiba-tiba suara langkah berat terdengar mendekat. Suara itu berbeda. Bukan langkah pedagang atau pembeli biasa.
Langkah itu keras, penuh keangkuhan, seperti seseorang yang ingin menunjukkan dirinya lebih tinggi dari yang lain. Beberapa pedagang langsung terlihat gelisah. Mereka saling pandang, lalu satu persatu wajah mereka berubah cemas. Suasana pasar yang tadinya riang perlahan menegang. Namun Wali Paidi tetap diam, mengisap rokoknya, menghembuskan asap perlahan, seolah badai yang mendekat hanya angin sepoi baginya. Salah satu pedagang sayur tiba-tiba mendekat pelan dan berkata lirih kepada Wali Paidi, "Pak, kalau ada keributan nanti, jangan ikut campur ya. Diam saja, orang itu bahaya." Wali Paidi menatapnya lembut. "Tenang saja, Bu. Yang menentukan takut atau tidak bukan manusia, tapi hati yang yakin kepada Allah." Pedagang itu terdiam. Ia tidak paham maksudnya. Yang ia tahu, ada bahaya mendekat, dan ia khawatir pengemis tua ini akan celaka. Langkah itu semakin dekat. Suara sandal kulit menampar tanah terdengar keras. Para pedagang mulai menunduk, pura-pura sibuk, mencoba menghindari perhatian seseorang yang belum muncul di kerumunan. Hawa pasar terasa berubah, dari riuh menjadi sunyi gelisah. Sedangkan Wali Paidi tetap tidak bergerak, tidak takut, tidak gelisah. Hanya sebatang rokok yang perlahan habis di ujung bibirnya, sementara matanya memandang lurus ke depan, seperti seorang raja yang duduk di singgasananya. Padahal ia hanya tampak sebagai pengemis lusuh di bawah pohon pasar desa. Dan saat bayangan besar itu mulai terlihat memasuki area pasar, semua orang menahan napas. Namun Wali Paidi hanya tersenyum tipis, seolah berkata dalam hati, pertunjukan baru saja dimulai. Langkah itu akhirnya muncul dengan jelas. Seorang lelaki bertubuh besar, bahu lebar, wajah garang, dan rambut acak seperti belum pernah bertemu sisir. Di tangannya tergantung sebuah golok panjang yang dimasukkan ke sarungnya. Baju kaos ketat menempel di tubuhnya, menonjolkan otot-otot yang ia banggakan. Lehernya dihiasi rantai besar yang terlihat mencolok, seakan ingin berkata bahwa dialah penguasa tempat ini. Orang-orang spontan menghindar, sebagian mundur beberapa langkah, sebagian lagi menutup mulut menahan napas. Seorang ibu buru-buru menarik anaknya agar tidak mendekati jalur langkah lelaki itu. Suara gaduh pasar mendadak mengecil. Yang terdengar hanya dengusan napas orang-orang yang menahan degup jantung mereka. Lelaki itu mengayunkan bahunya, berdiri di tengah pasar, lalu berteriak lantang, "Hei kalian semua, sudah waktunya bayar uang keamanan. Siapa yang tidak bayar, siap-siap lapaknya saya balik semua." Kalimat itu meluncur dengan kasar, menusuk telinga para pedagang yang mencoba mencari rezeki halal. Seorang pria tua penjual ayam mencoba tersenyum kaku sambil berkata pelan, "Mas, baru kemarin kami bayar. Dagangan juga sepi. Bisa nanti saja." Preman itu langsung mendekat, mencengkeram kerah baju penjual ayam itu dan menariknya hingga tubuh renta itu gemetar. "Sejak kapan kamu punya hak buat ngatur waktu sama saya? Saya yang tentukan. Kamu tinggal nurut." Si penjual ayam pucat, tangannya bergetar. Mungkin bukan hanya karena ketakutan, tapi juga marah yang tertahan campur rasa tak berdaya. Wali Paidi duduk diam, matanya mengamati setiap kejadian. Rokoknya sudah hampir habis, tapi ia tidak terburu-buru mematikannya. Seakan waktu berjalan dalam ritme yang berbeda baginya. Beberapa pedagang lain mulai merogoh kantong masing-masing. Ada yang dengan berat hati mengeluarkan lembaran uang lusuh. Ada yang mundur dengan wajah tertunduk karena belum mampu membayar.
Preman itu tertawa keras. Suara tawanya menggema di antara lapak-lapak. Kalau mau aman, bayar. Kalau tidak, jangan pernah buka lapak di sini lagi. Ia menunjuk seorang pedagang tempe yang wajahnya pucat. Cepat keluarkan uangmu. Pedagang tempe itu gemetar, membuka kotak kayu kecil tempat menyimpan hasil dagangannya. Tangannya tampak ragu, matanya berkaca-kaca. Maaf mas, baru jual sedikit. Jangan dirampas ya. Ini buat makan anak saya. Preman itu menatapnya tajam, lalu menendang kotak kayu itu hingga uang recehan berserakan di tanah. Saya tidak butuh alasanmu. Bayar. Pedagang terkejut, berlutut, memungut recehan satu persatu sambil menangis. Hatinya hancur, namun tak ada tenaga untuk melawan. Pedagang lain hanya bisa menonton. Mereka ingin membantu, tapi rasa takut menahan langkah dan suara mereka. Laki-laki besar itu mengeluarkan goloknya, mengangkatnya tinggi ke udara. Mata pedagang langsung membelalak. Beberapa perempuan menutup mulut menahan jeritan. Namun yang terjadi bukan serangan. Preman itu justru menarik golok itu ke lengannya sendiri. Golok tajam itu meluncur mengenai kulit lengannya. Namun tidak ada darah. Tidak ada luka. Kulitnya tetap utuh seakan benda tajam itu hanyalah sehelai daun yang menyentuhnya. Ia tertawa keras. Suaranya penuh kesombongan. Lihat ini. Kalian semua tahu siapa saya. Saya kebal bacok. Golok tidak bisa menyentuh saya. Kalian pikir bisa melawan saya? Jangan bermimpi. Beberapa orang menunduk semakin dalam. Ada yang bergumam pelan. Sudah, jangan dilawan. Biar saja. Nanti malah jadi fatal. Di sudut pasar, Wali Paidi menekan puntung rokoknya perlahan ke tanah. Gerakannya pelan, tidak tergesa, seperti seseorang yang menikmati ritual kecil sebelum sesuatu yang besar terjadi. Seorang ibu parubaya mendekat ke Wali Paidi dengan wajah penuh kekhawatiran. Pak, jangan buat masalah ya. Diam saja. Orang itu berbahaya. Wali Paidi tersenyum damai. Orang yang terlihat kuat belum tentu kuat. Yang terlihat lemah belum tentu lemah. Kita lihat saja bagaimana Allah mengatur semuanya. Ibu itu bergidik kecil. Ia tidak sepenuhnya mengerti. Namun ada rasa tenang yang tiba-tiba muncul hanya karena mendengar suara itu. Preman itu kembali berteriak. Kalian semua, buruan. Siapa yang tidak bayar, siap-siap selesai. Saya tidak peduli alasan kalian. Ia menoleh dan melihat Wali Paidi duduk santai di bawah pohon. Mata preman itu menyipit, menilai sosok yang tampak tidak peduli dengan ancamannya. Hei pengemis, kamu juga harus bayar tempat duduk itu. Jangan seenaknya duduk di sini. Beberapa pedagang langsung menoleh ke arah Wali Paidi. Wajah mereka berubah makin panik. Ada yang saking takutnya sampai memejamkan mata, berharap masalah cepat berlalu. Namun Wali Paidi tetap tidak bergerak. Tangannya hanya menyentuh sisa puntung rokok, lalu menggosok abu yang menempel di jarinya. Tatapannya lurus, jernih, tanpa amarah, tanpa takut. Preman itu mendekat, berjalan dengan langkah besar, sengaja menyeret sandal kulitnya agar suaranya terdengar mengancam di seluruh pasar. Ia berhenti tepat di depan Wali Paidi, membungkuk sedikit dengan ekspresi penuh hinaan. Hei pengemis tua, jangan pura-pura tidak dengar. Bayar. Wali Paidi mengangkat wajahnya pelan. Senyum tipis terukir di bibirnya. Saya tidak mengganggu siapapun. Saya hanya duduk mencari udara. Tidak perlu bayar untuk itu.
Air muka preman itu berubah. Ia merasa diremehkan. Rolling matanya tajam. "Oh, jadi kamu merasa bebas begitu saja ya? Di tempat saya." Ia menepuk goloknya, seolah sedang memberi peringatan terakhir. "Satu kali saya bilang, bayar atau pergi. Jangan sampai saya turunkan tangan saya." Para pedagang menahan napas. Seorang bapak tua sampai meremas keranjang bambunya. Anak kecil di dekat penjual cabai mulai menangis kecil karena rasa takut merayapi udara. Tapi di antara ketegangan itu, Wali Paidi hanya menatap lembut. Suaranya tenang bagai angin pagi menyentuh dedaunan. "Mas, dunia ini luas. Rezeki sudah diatur. Tidak usah serakah. Yang besar itu bukan tubuh. Yang besar itu hati yang lembut." Kalimat itu meluncur tanpa meninggikan suara sedikit pun. Tidak menantang, namun begitu kuat hingga beberapa orang merinding seketika. Preman itu tertawa terbahak-bahak kasar. "Kamu pikir kamu siapa? Mau sok mengajari saya?" Wajahnya mendekat, hampir sejengkal dari wajah Wali Paidi. "Kalau kamu merasa berani, coba saja ganggu saya. Kita lihat siapa yang menang." Wali Paidi hanya tersenyum lagi, seolah kalimat ancaman itu tidak memiliki bobot sama sekali. Ketenangan yang terpatri di wajahnya membuat beberapa orang heran. Bagaimana mungkin seseorang bisa tetap tenang ketika berada di depan bahaya seperti itu? Hawa pasar semakin pekat, bagai langit yang menunggu petir pertama menyambar. Namun kilat itu belum datang. Sampai akhirnya, hanya ada satu hal yang jelas. Angin yang tadi sepoi, kini terasa berat, seolah dunia sedang menahan napas. Dan tidak ada yang tahu bahwa benturan antara kesombongan dan ketenangan akan segera dimulai. Suasana pasar yang biasanya dipenuhi canda tawa kini berubah menjadi seperti ruang tanpa udara. Pedagang yang tadinya penuh semangat tiba-tiba tampak layu seperti daun kangkung yang terkena panas matahari terlalu lama. Mereka menunduk, berharap badai ini segera berlalu, tapi justru semakin terasa mendekat. Di tengah ketegangan itu, beberapa pedagang mulai berbisik. Suara mereka lirih, hampir seperti doa putus asa. "Aduh, kenapa selalu ada orang seperti itu ya? Kita cuma mau cari makan halal. Kenapa harus ditindas begini?" Yang lain menjawab pelan, "Pasar ini dulu tenang. Sejak dia muncul, semua seperti hidup dalam ancaman." Seorang pedagang tahu bahkan menutup wajahnya dengan tangan. Gemetar. "Saya lelah terus takut. Mau lawan tidak bisa. Mau pergi tidak tahu jualan di mana lagi." Anak kecil yang tadi menangis kini dipeluk ibunya kuat-kuat. Matanya menatap preman itu dengan rasa takut yang dalam. Ibu itu berusaha menenangkan anaknya, walau suaranya sendiri bergetar. "Tenang nak, tidak apa-apa. Tidak ada yang berani menyakiti kita. Tidak apa-apa." Namun dalam hatinya, ia tahu dirinya sendiri tidak yakin sama sekali. Sementara itu, Wali Paidi duduk tenang, seolah seluruh beban dunia bukan miliknya. Ia mengusap sarungnya perlahan, seperti seseorang yang sedang duduk menikmati angin sore di sawah, bukan berada di tengah ancaman preman bersenjata. Seorang pedagang sayur yang baik hati, perempuan separuh baya, kembali melihat Wali Paidi. Wajahnya bercampur takut dan kasihan. Ia mendekat sedikit lalu berbisik, "Pak, sungguh, kalau bisa pergi saja. Jangan ikut campur. Dia tidak segan menyakiti orang." Wali Paidi memandangnya dengan senyum lembut, bukan senyum sombong, melainkan senyum orang yang hatinya penuh kedamaian. "Bu, kalau kita lari dari orang yang zalim,
kapan mereka akan berhenti menzalimi? Kadang kita hanya butuh yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Perempuan itu tidak menjawab. Air matanya menetes pelan, entah karena takut, atau karena kalimat itu menyentuh hatinya. Sementara itu, preman itu kembali memandang sekeliling pasar dengan sinis. Bagus, semua diam, semua tunduk. Begitu harusnya. Ia melangkah ke salah satu lapak buah dan memukul keranjang apel, hingga apel-apel itu berguling ke tanah. Siapa yang menyuruh kamu lihat-lihat? Fokus jualan. Jangan bisik-bisik soal saya. Pedagang buah itu langsung memungut apel satu persatu dengan tangan gemetar. Maaf mas, maaf, saya tidak bermaksud apa-apa. Preman itu memutar bahunya. Dadanya terangkat bangga melihat ketakutan orang-orang. Ia merasa dunia di bawah kakinya. Ia merasa tidak ada yang bisa menyentuhnya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Namun dalam diam, sebagian pedagang punya pikiran lain. Bukan berani, tetapi putus asa. Oh, sampai kapan begini? Tidak ada yang bisa hentikan dia. Ada yang bahkan bergumam lirih, penuh kepahitan. Kadang saya berpikir, apa Allah tidak melihat keadaan kita? Kalimat itu membuat Wali Paidi sedikit menoleh. Matanya yang jernih menatap pedagang itu, lembut namun dalam. Semoga Allah menguatkan hatimu, Mas. Jangan pernah sangka Allah tidak melihat. Hanya saja waktu ujian kita belum selesai. Pedagang itu menunduk, menahan tangis. Maaf Pak, saya hanya lelah sekali. Wali Paidi mengangguk pelan. Lelah itu wajar, tapi jangan sampai lelahmu membuatmu putus harapan. Setiap kesulitan sudah ditentukan batasnya. Ucapannya mengalir seperti air menenangkan hati yang panas. Namun ketegangan di sekitar tetap terasa, seperti awan gelap yang berkumpul menunggu petir pertama. Preman itu kini memandang Wali Paidi lagi. Ia tertawa kecil karena melihat lelaki bersarung itu tetap duduk santai meski suasana tegang. Kamu masih di sini juga? Saya pikir kamu kabur. Atau kamu memang mau saya hajar? Beberapa pedagang spontan mundur. Takut Wali Paidi menjadi pemicu kemarahan preman itu. Namun Wali Paidi tidak menunjukkan reaksi ketakutan sedikitpun. Suara Wali Paidi tenang, seperti seseorang yang berbicara tentang hujan yang akan turun. Tidak ada gunanya marah pada orang yang tidak mengganggu. Marah itu seperti meminum racun dan berharap orang lain yang mati. Preman itu mendengus, mencibir. Apa maksud kamu? Jangan sok bijak. Wali Paidi tetap membalas dengan nada damai. Maksud saya sederhana. Jangan terluka oleh amarahmu sendiri. Pedagang di sekitar mulai menatap Wali Paidi. Walau takut, hati mereka seperti diberi sedikit cahaya. Namun cahaya itu belum cukup untuk menghalau bayangan ketakutan yang mengikat mereka. Preman itu menggenggam goloknya semakin erat. Kamu pikir saya takut sama pengemis tua? Wali Paidi menjawab dengan senyum kecil yang tidak pernah pudar. Orang yang punya ketenangan tidak butuh ditakuti, Mas. Cukup dihormati. Tiba-tiba angin bertiup lebih kuat. Debu pasar sedikit beterbangan. Suara kertas plastik yang digantung di lapak-lapak bergesekan. Semua mata tertuju pada dua orang yang kini berada dalam lingkar ketegangan yang tak terucap. Pedagang semakin khawatir. Ada yang berbisik, Astagfirullah, ini pasti akan buruk. Tapi Wali Paidi hanya menepuk-nepuk sarungnya, berdiri perlahan, dan menghela napas panjang seperti seseorang yang siap melakukan hal yang sudah direncanakan jauh sebelum hari itu tiba. Langkahnya santai, tidak tergesa.
Tidak ada aura ancaman sedikit pun. Sementara preman itu mengepalkan tangan, siap meledak. Senyumnya berubah menjadi senyum yang penuh tantangan, kesombongan, dan keyakinan bahwa ia tak bisa disentuh. Dan seluruh pasar menahan napas. Karena sekarang bukan lagi hanya ketakutan. Sekarang ada rasa penasaran, sekaligus rasa mengganjal di hati. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan bagi Wali Paidi, ini bukan pertarungan. Ini hanya saat di mana kebenaran pelan-pelan mulai menyingkap tirainya. Wali Paidi berdiri dengan gerakan tenang, seperti seseorang yang sedang hendak berjalan santai menuju warung kopi, bukan menghadapi lelaki bertubuh besar dengan golok di tangan. Sarungnya jatuh rapi di kakinya. Sandal jepitnya tergesek sedikit oleh tanah pasar yang lembab. Tidak ada rasa terburu-buru, tidak ada raut ketakutan. Preman itu menyipitkan mata melihat Wali Paidi berdiri. Jadi kamu benar-benar mau melawannya? Padahal saya sudah kasih kesempatan buat pergi. Dirinya kini berdiri tegap dengan dada membusung. Goloknya sudah tidak lagi berada dalam sarungnya. Ia menggenggam gagang golok, menaruhnya di bahu dengan gaya seolah dunia telah ia kuasai. Bibirnya terangkat ke atas, menunjukkan senyum angkuh. Lihat ini, semua orang di pasar tahu siapa saya. Satu bacokan saja bisa membuat semua orang tunduk. Seorang pedagang telur yang berdiri cukup dekat tiba-tiba menutupi wajahnya. Takut apabila golok itu tiba-tiba melayang ke arah mana saja. Mas, tolong jangan buat keributan. Kasihan kami. Kami cuma cari makan. Preman itu menoleh tajam. Diam kamu. Kalau bicara lagi, telurmu akan saya pecahkan satu-satu. Kalimat itu membuat pedagang telur langsung terdiam. Ia menunduk, menahan getaran tangannya yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Wali Paidi menatap preman itu dengan tatapan tenang, tidak menghakimi, namun seperti melihat seseorang yang sedang tersesat dalam kebanggaannya sendiri. Mas, saya tidak datang untuk melawan siapapun. Saya hanya duduk mencari udara segar dan melihat keramaian. Tidak mengganggu siapapun. Namun preman itu malah tertawa keras dan menunjuk Wali Paidi dengan ujung golok. Udara segar. Haha, kamu pikir ini taman kota? Ini wilayah saya. Kalau kamu mau duduk di sini, kamu bayar. Atau pergi. Wali Paidi tidak menjawab. Ia hanya memiringkan kepala sedikit, memandangi pemuda itu seakan sedang menilai seorang anak kecil yang marah karena mainannya rebutan. Ketidaktakutan itu justru membuat preman makin tersulut. Apa kamu tuli atau pura-pura bego? Saya bilang pergi. Para pedagang menahan napas. Beberapa mulai mengangkat barang dagangan mereka, bersiap kabur jika terjadi kekacauan. Namun Wali Paidi malah mengusap debu di pundaknya, lalu berkata ringan, Mas, rezeki itu milik Allah. Tempat ini juga milik Allah. Tidak ada milikmu yang bisa kamu pamerkan selain ujian darinya. Preman itu mendengus marah. Tangannya bergetar bukan karena takut, namun karena amarah yang tak terbendung. Sudah cukup. Kamu pikir bisa sok bijak di depan saya? Ia mengangkat goloknya sedikit lebih tinggi, lalu berseru keras hingga suara itu menggema di seluruh pasar. Kalau kamu tidak pergi sekarang juga, kamu akan sangat menyesal. Salah satu pedagang perempuan memegang dada, sesak oleh cemas. Astagfirullah, tolong jangan ada yang terluka hari ini. Beberapa orang menutup mata. Mereka tahu apa yang biasanya terjadi setelah ancaman seperti itu. Namun Wali Paidi justru menarik napas santai, seakan sedang bersiap memulai obrolan ringan. Kalau saya pergi,
Siapa yang akan mengingatkan kamu bahwa kekuatan tanpa iman hanya kesombongan kosong? Kalimat itu tidak diucapkan dengan marah, tidak pula dengan suara keras. Tapi justru ketenangan itu yang membuat dada preman sesak, seolah ada sesuatu menusuk harga dirinya. Kamu bicara banyak sekali. Begitu pengemis tapi gaya bicaramu seperti Ustaz Sok Suci. Dengan gerakan cepat, preman itu mendorong bahu Wali Paidi. Namun yang terjadi bukan seperti yang ia bayangkan. Wali Paidi tidak goyah. Tubuhnya tetap tegak, seperti batu karang yang dihantam ombak. Pedagang terkejut. Ada yang memekik pelan, tidak percaya. Astaga, kok bisa tidak bergerak? Preman itu mengerutkan kening. Ia merasa dipermalukan secara tidak langsung. Sini kamu, jangan sok kuat. Ia menyentak tangan Wali Paidi, ingin menyeretnya pergi. Namun Wali Paidi menghindar dengan gerakan kecil sangat pelan, seperti seseorang menghindari sehelai daun yang jatuh dari pohon. Wali Paidi kemudian berkata lembut, "Jangan gunakan kekuatanmu untuk menyakiti. Setiap otot, setiap tenaga, setiap napas yang kamu punya adalah titipan. Titipan tidak boleh dipakai untuk menindas." Preman itu tidak tahan lagi. Tanpa aba-aba, ia mengayunkan golok ke arah Wali Paidi. Namun, sebelum golok itu turun, Wali Paidi hanya mengangkat tangannya. Bukan menahan, bukan memukul, hanya mengangkat tangan seolah memberi isyarat agar angin berhenti sejenak. Pergerakan itu sederhana, tapi cukup untuk membuat preman berhenti sesaat. Ia terkejut. "Kenapa kamu tidak takut? Kamu pikir saya hanya gertak?" Wali Paidi menatapnya dengan mata jernih. "Saya tidak takut pada manusia. Takut itu hanya milik Allah. Yang kamu bawa bukan kekuatan, tapi ujian yang belum kamu pahami." Preman itu berseru, "Sudah cukup. Pergi atau saya bacok sekarang." Ia mengangkat golok lebih tinggi, siap menebas apapun yang ia anggap menghalangi egonya. Pedagang mulai menutup mata. Ada yang berdoa lirih, "Allah, lindungi kami." Namun tidak ada satupun dari mereka tahu bahwa tidak lama lagi, kebanggaan itu akan runtuh dalam sekejap. Keheningan kembali merayap, seperti detik terakhir sebelum petir menyambar bumi. Dan pada momen itu, Wali Paidi tersenyum sangat halus. Bukan senyum kemenangan, bukan senyum meremehkan, namun senyum seorang hamba yang tahu bahwa saat kebenaran maju, kesombongan pasti akan jatuh. Dalam hati, tanpa suara, Wali Paidi seolah berbisik, "Sudah cukup. Waktunya bagi hati yang keras itu disentuh oleh pelajaran dari Allah." Angin siang bergerak pelan di antara kios sayuran dan pedagang jajanan pasar. Aroma bawang merah, cabai, dan gorengan yang baru diangkat dari wajan memenuhi udara. Para pedagang masih membicarakan kejadian beberapa saat lalu. Mereka khawatir namun juga penasaran. Mata mereka sesekali melirik ke arah sudut pasar, tempat si preman masih berdiri sambil memegang goloknya. Preman itu menggeram pelan. Sorot matanya tajam, napasnya berat. Ia merasa dipermalukan. Bagaimana bisa seorang pengemis menyentuhnya begitu saja dan membuat tubuhnya lemah seperti kehilangan tenaga? Itu di luar logika dan di luar pengalamannya selama ini. Dengan suara menahan marah, preman itu berteriak, "Hei! Kalian semua jangan percaya sama pengemis itu. Dia cuma nipu. Gue gak kenapa-napa." Namun kata-katanya tidak sekuat tubuhnya yang kini mulai gemetar ringan. Ia mencoba mengangkat goloknya lagi, berusaha membuktikan bahwa ia masih kebal, masih kuat, masih ditakuti.
Tapi golok itu bahkan tak bergerak barang sedikit pun. Tangannya seperti menempel pada pahanya, tak bisa digerakkan. Wajahnya memerah menahan malu. Sementara Wali Paidi masih dalam penyamaran sebagai pengemis, hanya menatap dengan senyum tipis. Bibirnya bergerak pelan, menghembuskan asap rokok yang baru dihisap. Ia tidak mengatakan apapun. Senyum dan ketenangannya sudah seperti jawaban yang lebih keras dari kata-kata. Pedagang buah yang pertama kali diganggu oleh preman itu mendekat. Suara hatinya berani untuk pertama kalinya. "Mas, sudahlah. Ini pasar, bukan tempat buat pamer kekuatan atau nakut-nakutin orang. Kami cuma cari rezeki halal. Jangan ganggu kami lagi." Preman itu melotot, namun nada marahnya kini melemah. Gue cuma, itu bukan urusan lu." Dia mencoba berdiri tegak, tapi lututnya sedikit goyah. Salah satu pengamen yang biasa mengamen di pasar itu tertawa kecil, lalu buru-buru menutup mulutnya takut dimarahi. Seorang ibu-ibu pedagang sayur berbisik pada temannya, "Sudah saya bilang, kesombongan itu nggak ada gunanya. Kalau niatnya menindas, pasti dapat balasan." Wali Paidi perlahan berjalan menuju preman itu. Langkahnya santai, sandal jepitnya menampar lantai pasar pelan. Cepuk, cepuk, cepuk. Suara sandal itu justru menambah suasana mencekam. Entah bagaimana caranya, semua mata mengikuti setiap geraknya. Preman itu mundur selangkah. Ada ketakutan yang mulai menyusup ke dalam dadanya. Bukan karena pengemis ini terlihat kuat, tapi karena ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dan manusia paling takut pada yang tidak mereka mengerti. Wali Paidi berhenti tepat di hadapannya. Ia menepuk pundaknya sekali lagi pelan, seperti seorang bapak menepuk pundak anak yang sedang keras kepala. Lalu dengan suara rendah, tenang, namun syarat makna, ia berbicara. "Nak, kekuatan bukan untuk menyombongkan diri atau menindas. Orang jahat tampak gagah sampai kebenaran menyentuhnya." Preman itu bergidik. Kata-kata itu menembus egonya. Namun ia tetap mencoba melawan dengan suara sedikit bergetar. "Lo siapa sih sebenarnya, hah? Lo bukan pengemis biasa kan?" Wali Paidi hanya tersenyum, menghisap rokok dalam lalu menghembuskan pelan. Aku cuma orang lewat yang lagi belajar sabar." Ucapan sederhana itu justru semakin membuat suasana jadi misterius. Para pedagang saling melirik. Detak jantung mereka rasanya ikut berdetak bersama ketegangan yang mengisi udara. Tidak ada yang berani bersuara. Bahkan kipas angin tua di pojok pasar seperti berhenti berputar untuk mendengarkan. Preman itu tiba-tiba terduduk, bukan karena dorongan, tapi karena mentalnya runtuh. Golok yang tadi ia banggakan jatuh ke lantai dengan suara nyaring. Tek! Semua orang terkejut. Bukan karena suara goloknya keras, tapi karena akhirnya kesombongan itu benar-benar jatuh. Benar-benar tenggelam. Dan momen itu terasa seperti babak besar baru saja berakhir. Namun semua orang tahu, ketegangan ini belum selesai. Masih ada yang lebih besar yang belum terungkap. Wali Paidi memalingkan wajahnya perlahan. Tatapannya tidak menunjukkan kemenangan. Hanya kasih dan sedikit rasa prihatin pada manusia yang tersesat oleh ego dan rasa kuat. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang seperti membawa pesan yang tidak terlihat. Sementara suara aktivitas pasar mulai terdengar lagi perlahan namun tetap penuh kehati-hatian. Semua masih menunggu apa yang akan terjadi berikutnya, karena cerita ini belum mencapai puncaknya. Masih ada jawaban yang belum diungkap, masih ada takdir yang belum terjelaskan. Dan semua mata masih tertuju pada satu sosok bersarung, berkaus sederhana, sandal jepit, dan rokok yang mengepul pelan.
Wali Paidi hanya memandang langit sesaat, seolah berbicara pada sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Suasana pasar masih terasa berat, seperti awan gelap yang menggantung sebelum hujan turun. Para pedagang masih diam, sebagian menahan napas, sebagian lagi pura-pura sibuk merapikan dagangannya, padahal mata mereka terus mengikuti Wali Paidi. Preman itu duduk lemas di lantai, tangannya gemetar, wajahnya pucat. Ia menelan ludah berulang kali, seperti mencoba menelan rasa takut dan malu sekaligus. Goloknya tergeletak tak berdaya di sampingnya, tidak lagi menjadi simbol kekuatan yang ia banggakan. Wali Paidi menghembuskan asap rokok perlahan, lalu mematikan puntung rokoknya di tanah dengan gerakan santai. Tidak ada nada marah di wajahnya, hanya ketenangan yang sulit dijelaskan. Seolah ia hanyalah pengamat pada kejadian yang telah ditentukan sejak awal. Satu dua pedagang mulai mendekat, ragu namun penasaran. Mereka ingin tahu siapa sebenarnya pria bersarung sederhana itu. Seorang bapak tua penjual ikan yang wajahnya keras karena matahari dan garam berkata dengan suara pelan, "Pengemis apaan bisa bikin preman gemeteran begini?" Seorang pedagang gorengan menimpali sambil berbisik, "Kayaknya bukan orang biasa deh. Tadi saya lihat matanya tenang banget. Orang biasa gak mungkin setenang itu." Belum sempat bisik-bisik itu semakin melebar, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki cepat. Petugas keamanan pasar datang tergopoh-gopoh, wajahnya tegang karena mendengar keributan. Mereka melihat preman itu terduduk lemas dan langsung bersiap menangkap. Namun sebelum mereka sempat menyentuhnya, Wali Paidi mengangkat tangan pelan. Gerakan sederhana itu entah mengapa membuat mereka berhenti seketika, seperti ada sesuatu yang menahan tanpa suara. "Biarkan dulu," kata Wali Paidi pelan namun jelas. Suaranya lembut, tapi memiliki kekuatan seperti perintah yang tidak bisa dibantah. Para petugas saling pandang, bingung tapi entah kenapa mereka patuh. Mereka mundur sedikit, memberi ruang untuk Wali Paidi melangkah mendekat pada preman itu. Suara sandal jepitnya kembali terdengar, lambat, teratur, seolah setiap langkah membawa makna. Preman itu menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil. Ia yang biasanya menantang dunia, kini tidak mampu menatap mata seorang pria yang tampak seperti pengemis. "Kamu bilang tadi ingin menunjukkan kekuatanmu," ujar Wali Paidi lembut. "Padahal, nak, kekuatan sejati tidak terlihat dari otot, bukan dari golok, bukan dari ilmu kebal, tapi dari hati yang lapang dan tangan yang melindungi, bukan melukai." Preman itu menggigit bibirnya. Suara gemetar keluar dari mulutnya. Gue cuma gak mau diremehin. Gue capek dihina dunia." Wali Paidi menatapnya lama, lalu menghela napas pelan. Capek itu wajar, tapi membalas hinaan dengan kesombongan hanya akan membuat hatimu makin luka. Kau ingin dihormati, tapi menghormati diri sendiri itu dimulai dari menghormati orang lain. Air mata tiba-tiba keluar di ujung mata preman itu. Ia buru-buru menggosoknya. Malu. Namun air mata tidak berhenti, malah semakin deras. Seluruh pasar kini benar-benar terdiam. Tidak ada yang menyangka penguasa kecil pasar ini bisa menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah. Seorang ibu penjual bumbu dapur berbisik sambil mengusap dadanya. "Subhanallah, kasihan juga ya sebenarnya hatinya." Rasa haru mulai merayap, menggantikan ketegangan yang sebelumnya memenuhi udara. Namun rasa penasaran tetap menggantung. Siapa sebenarnya pria bersarung ini? Mengapa hatinya begitu luas? Kata-katanya begitu dalam, dan kehadirannya begitu menggetarkan?
Sang preman akhirnya mengangkat wajahnya. Air mata menetes tanpa ia sadari. "Gue salah ya?" Wali Paidi tersenyum lembut. Senyum yang seperti menenangkan seluruh pasar. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang salah adalah jika kamu tidak belajar dari kesalahanmu. Preman itu terisak pelan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bukan dihina atau dipermalukan. Ia merasa dituntun. Dan itu jauh lebih menyentuh daripada apapun yang pernah ia rasakan. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba terdengar teriakan dari ujung pasar. "Hei, ada apa ini? Siapa yang berani bikin anak buah gue nangis?" Para pedagang menoleh dengan mata membelalak. Seorang lelaki bertubuh besar, lebih garang, lebih berwibawa, melangkah masuk. Tatapannya tajam, dan aura yang ia bawa jauh lebih menekan. Pemimpin preman pasar itu telah datang. Dan cerita ini baru saja memasuki fase yang lebih besar. Ketegangan pun kembali naik. Angin terasa berhenti. Waktu seolah melambat, dan semua mata kini berpindah pada dua sosok yang belum saling mengenal, namun sudah ditakdirkan bertemu. Suasana pasar kembali menegang seketika, seperti kain yang baru saja diluruskan, lalu tiba-tiba diremas kembali. Para pedagang menahan napas. Anak kecil yang tadi berlari-larian sekarang bersembunyi di balik ibunya. Bahkan burung gereja di atap kios berhenti berkicau, seolah menyadari ada sesuatu yang besar baru saja datang. Lelaki bertubuh besar itu berjalan dengan langkah mantap. Tubuhnya kekar, rambut disisir licin, beberapa tato menghiasi lengannya. Sorot matanya tajam, penuh percaya diri, penuh rasa berkuasa. Di pinggangnya menggantung sebilah golok lebih panjang dan lebih menakutkan dari yang dimiliki anak buahnya. Wajahnya menunjukkan satu pesan tegas. Ia terbiasa memerintah dan terbiasa ditakuti. Di belakangnya, beberapa preman lain ikut masuk. Jumlah mereka cukup untuk membuat pedagang kecil ketakutan. Mereka datang seperti badai yang siap memporak-porandakan ketenangan pasar kapan saja. Pemimpin preman itu berhenti tepat di hadapan anak buahnya yang masih terduduk lemas. Suaranya besar, namun tenang. Tenang yang justru lebih menakutkan. "Kenapa lo bisa kayak begini? Siapa yang bikin lo kayak orang kalah perang?" Anak buahnya menunduk dalam. Tangannya masih gemetar. Suaranya pecah saat menjawab. "Bang, gue gak ngerti. Gue tadi cuma..." Belum selesai berbicara, pemimpin itu membentak. "Diam!" Seluruh pasar tersentak. Suara itu keras. Namun yang lebih menakutkan adalah wibawa di baliknya. Ia tidak sedang marah meledak-ledak. Ia hanya mengeluarkan suara seperti seseorang yang biasa memegang kendali total. Pandangan pemimpin itu lalu beralih kepada Wali Paidi. Ia menatap dari ujung kaki bersandal jepit, sarung lusuh, kemeja sederhana, hingga wajah yang tenang sambil memegang rokok yang belum benar-benar padam. Hanya itu reaksinya. Tatapan yang panjang, menilai, seperti berusaha membaca isi jiwa orang di depannya. Detik demi detik berlalu. Pedagang bisa merasakan jantung mereka berdetak sampai telinga. Lalu ia tersenyum tipis. Senyum yang tidak membawa kebaikan. "Jadi, lo yang bikin anak buah gue kayak begini?" Wali Paidi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap dengan mata yang teduh, tanpa rasa takut sedikit pun. Ia mengangkat rokok pelan, menghisap sekali, lalu menghembuskan asap ke udara. Di dalam kesunyian yang mendebarkan itu, Wali Paidi berkata lembut, "Aku hanya mengingatkannya, agar tidak memakai kekuatan untuk menindas." Pemimpin itu tertawa pendek,
lantang namun dingin. "Hah, menarik. Lo pikir lo siapa? Guru spiritual? Pendekar sakti? Atau orang suci yang lagi nyamar?" Beberapa pengikutnya ikut tertawa, tapi tawa mereka terdengar gugup. Mereka bisa melihat ketenangan yang aneh, yang tidak wajar, yang seperti bukan berasal dari manusia biasa. Pemimpin itu melangkah mendekat. Jaraknya tinggal 2 langkah dari Wali Paidi. Ia menatap tajam. Suara merendah namun penuh ancaman. "Gue kasih tahu ya, ini wilayah gue. Semua orang di sini tunduk sama aturan gue. Kalau ada yang bikin ribut, gue yang beresin. Jadi kalau lo mau main jadi pahlawan, jangan di tempat gue." Pedagang menelan ludah serempak. Namun Wali Paidi tetap tenang. Seolah tidak ada badai di hadapannya. Ia tersenyum kecil. Bahkan terlihat seperti merasa iba pada laki-laki itu. Seseorang yang merasa paling berkuasa, seringkali justru paling lemah di dalam hatinya, ujar Wali Paidi pelan. Tiba-tiba suasana seperti membeku. Para pedagang membelalak. Itu adalah kalimat yang tidak pernah seseorang berani ucapkan kepada penguasa pasar itu. Pemimpin preman itu terdiam 1 detik, 2 detik, lalu ia tersenyum lebar. Namun senyum itu hanya bertahan sepersekian detik sebelum berubah menjadi ekspresi tajam penuh api di matanya. "Lo berani ngeledek gue ya?" Ia menarik golok dari pinggangnya dengan gerakan cepat. Suara besi diseret keluar dari sarung golok menggema di seluruh pasar. Klek! Sebagian pedagang menutup mulutnya, sebagian lagi mundur dengan panik. Seorang anak menangis pelan. Petugas keamanan pasar yang tadi datang kini terlihat kebingungan, takut sekaligus tidak tahu harus berbuat apa. Mereka belum pernah melihat ketegangan sebesar ini. Pemimpin itu mengacungkan golok ke arah Wali Paidi. "Gue kasih lo 1 kesempatan terakhir. Minta maaf. Sekarang juga. Atau jangan salahkan gue kalau pasar ini jadi saksi akhir hidup lo." Dan sekali lagi, Wali Paidi hanya tersenyum santai. Tidak ada rasa takut, tidak ada panik, tidak ada gugup. Seolah tidak ada pisau tajam di depan wajahnya. Ia mengangkat tangan pelan. Bukan mengancam, bukan menantang. Hanya seperti seorang ayah menenangkan anak yang sedang marah. "Tenanglah. Amarahmu tidak akan membuatmu semakin besar. Hanya akan mengecilkan hatimu sendiri." Udara mendadak terasa semakin tebal. Seperti ada sesuatu yang tak terlihat tengah turun perlahan. Suara pedagang sudah tidak terdengar sama sekali. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang berani bernafas terlalu keras. Di depan seluruh pasar, 2 dunia kini bertemu. Kesombongan dan kesabaran. Kekuasaan dunia dan ketenangan jiwa. Dan hanya Allah yang tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Pasar kembali sunyi seperti kuburan di tengah malam. Hanya napas tertahan para pedagang yang terdengar samar. Panggung ini kini hanya milik 2 manusia. Satu menggenggam golok dengan penuh ego dan kemarahan. Satunya lagi hanya berdiri dengan sarung, sandal jepit, dan rokok yang sebentar lagi habis. Pemimpin preman itu menguasai tempat ini selama bertahun-tahun. Tak ada yang berani menentangnya. Nama dan gengsinya menggetarkan. Tapi hari ini, seorang pria sederhana berdiri di depannya tanpa sedikit pun rasa gentar. Ia menggerakkan goloknya sedikit, pantulan cahaya menari di mata para pedagang. "Lo pikir gue takut sama orang kaya lo?" Suara itu rendah, tapi berisi ledakan yang tertahan. Sementara Wali Paidi hanya memandangnya, seolah yang ada di depan bukan ancaman, tapi jiwa yang sedang tersesat.
Ia menghisap sisa rokoknya perlahan. Abu rokok jatuh ke tanah. Amarahmu lah lawan terbesarmu hari ini. Nah, bukan aku. Ucapannya pelan, namun menggema jelas ke seluruh pasar. Sang pemimpin tertawa pendek, dingin, bercampur rasa terhina. Jadi gue harus takut karena lo ngomong bijak? Wali Paidi menggeleng pelan. Bukan takut, tapi sadar. Kata sadar itu seperti anak panah yang melesat tepat ke dada ego. Sang pemimpin preman mencengkram gagang goloknya lebih keras. Urat di lehernya muncul, rahangnya mengeras. Cukup, kalau lo mau main jadi orang suci, jangan di sini. Di sini cuma ada satu hukum gue. Dan dengan gerakan cepat, ia mengangkat golok tinggi, siap menebas. Orang-orang menjerit tertahan. Beberapa pedagang refleks menutup mata. Petugas keamanan bergerak satu langkah, tapi lalu berhenti, ketakutan menahan kaki mereka. Namun sebelum golok itu turun, tiba-tiba tangan pemimpin itu bergetar keras. Golok yang ia angkat, tak bisa ia turunkan. Seakan beratnya berubah puluhan kali lipat. Matanya melebar, ototnya menegang. Ia mencoba memaksakan bergerak, tapi lengannya terasa membatu. Apa yang terjadi? Suaranya serak, lebih seperti bisikan ketakutan daripada ancaman. Wali Paidi maju satu langkah, hanya satu. Dan seakan langkah itu memukul dunia sekeliling, suasana berubah drastis. Udara menjadi lebih berat, tetapi sekaligus menenangkan, seperti bisikan langit yang turun ke bumi. Wali Paidi mengangkat tangan pelan, lalu menepuk pundak pemimpin itu, gerakan yang sama sederhana seperti sebelumnya pada anak buahnya. Dan seketika, lutut pemimpin itu melemas. Goloknya terjatuh. Prang! Suara logam menghantam lantai pasar menggema keras, menggetarkan dada semua yang mendengar. Golok itu berguling pelan, berhenti tepat di tengah jalan pasar. Namun tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Pemimpin itu memegang bahunya sendiri, wajahnya berubah pucat. Napasnya tidak teratur. Otot tubuhnya yang tadi tegang kini gemetar tanpa bisa dikendalikan. Apa yang lo lakukan sama gue? Suara itu keluar dengan sisa-sisa gengsi yang hancur. Wali Paidi tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung. Ia hanya menatap lembut, seperti seorang guru kepada murid paling bandel yang akhirnya jatuh dalam ujian hidupnya. Kekuatan bukan untuk ditunjukkan. Ketika engkau memaksakan diri untuk terlihat hebat, justru disitulah engkau paling rapuh. Pemimpin itu menggigit bibirnya, antara panik dan bingung, antara marah dan pasrah. Mata yang tadinya menatap dunia dengan congkak kini dipenuhi ketakutan dan sedikit, sangat sedikit, kerendahan hati. Para anak buahnya terpaku, tidak berani bergerak. Hati mereka mencelos. Untuk pertama kalinya, mereka melihat seorang yang mereka anggap kebal, takluk oleh sentuhan. Dan bukan sentuhan kekerasan, melainkan sentuhan yang membawa makna. Wali Paidi menatapnya dalam-dalam. Ketika hati mengandalkan kekuatan dunia, ia akan runtuh oleh sentuhan langit. Kalimat itu menghantam jiwa pasar. Bahkan suara pisau kupas pedagang sayur pun tidak terdengar. Semua orang menunduk, sadar sedang menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari pertikaian manusia biasa. Sang pemimpin menghembuskan napas berat, dadanya naik turun cepat. Ia mencoba bicara, namun kata-kata tertahan di tenggorokannya. Dunia yang selama ini ia kuasai tiba-tiba menjadi sempit. Tak bersuara, lalu perlahan, untuk pertama kali dalam hidupnya, ia menundukkan kepala. Dan pada detik itu,
Tidak ada lagi preman terkuat pasar. Yang ada hanya seorang manusia yang ego dan kuasanya dipatahkan oleh ketenangan seorang hamba Allah. Namun cerita ini belum selesai. Sebab ketika hati mulai rapuh, disitulah pintu perubahan terbuka. Dan perubahan selalu datang dengan ujian berikutnya. Pasar kembali hidup perlahan, tetapi masih diliputi rasa takjub yang sulit dijelaskan. Orang-orang mulai berbisik, namun suara mereka tetap rendah, penuh rasa hormat dan heran. Mereka tahu, apa yang baru saja mereka saksikan bukan sekadar pertikaian manusia, tetapi pelajaran hidup yang turun tepat di depan mata. Pemimpin preman itu masih menunduk, napasnya kini lebih pelan. Ketegangan di wajahnya mencair, berganti dengan rasa campur aduk yang jarang ia rasakan seumur hidupnya. Bukan karena takut pada pukulan, bukan karena kalah dalam kekuatan, tetapi karena hatinya disentuh dengan cara yang belum pernah ia alami. Perlahan ia mendongak, menatap Wali Paidi dengan mata yang tidak lagi dingin, melainkan penuh pertanyaan dan kerendahan hati. Kenapa? Lo gak balas gue dengan kekerasan? Suaranya lirih, hampir seperti seorang anak kecil yang bingung mencari penjelasan. Wali Paidi tersenyum hangat, senyum yang membuat udara terasa lebih ringan. Karena kekerasan hanya melahirkan dendam, sedangkan hati yang disentuh kelembutan, insya Allah menemukan jalan pulang. Pemimpin itu menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Gue, selama ini mikir cuma ada dua pilihan di hidup gue. Menakutkan orang, atau ditindas orang. Gue, gak pernah lihat jalan lain. Wali Paidi menepuk bahunya sekali lagi. Kali ini dengan rasa sayang seperti seorang kakak kepada adiknya. Ada jalan lain. Nah, jalan keberanian yang sebenarnya. Bukan berani melawan orang, tetapi berani melawan ego diri sendiri. Air mata jatuh tanpa ia sembunyikan lagi. Selama ini, gue salah ya? Tidak salah menjadi kuat, ujar Wali Paidi lembut. Tapi salah jika kekuatanmu tidak membuat dunia lebih damai. Kata-kata itu masuk seperti cahaya ke ruang gelap yang lama tertutup. Pemimpin itu mengangguk perlahan, seolah menyerah bukan kepada manusia, melainkan kepada kebenaran yang ia rasakan di dalam dada. Wali Paidi melangkah mundur sedikit, memberi ruang bagi laki-laki itu untuk menarik napas. Para pedagang kini melihatnya bukan sebagai penguasa pasar, tapi sebagai manusia yang sedang kembali menemukan jiwanya. Seorang ibu pedagang sayur maju perlahan, memegang dada dengan mata berlinang. Nak, kalau kamu mau berubah, pasar ini selalu terbuka buat kamu. Tapi bukan sebagai penindas, sebagai saudara. Pemimpin itu menunduk, suara serak keluar seperti bisikan. Maafkan gue, semuanya. Dengan susah payah ia membungkuk, bukan karena dijatuhkan, tapi karena memilih merendahkan diri. Para pedagang melihatnya, dan hati mereka tersentuh. Mereka membalas dengan anggukan dan senyum kecil. Tidak ada ejekan, tidak ada hinaan, hanya penerimaan bagi yang ingin berubah. Wali Paidi menarik napas pelan, lalu memandang langit sebentar. Begitulah hati manusia, ia berbisik. Jika dibuka, Allah akan masuk. Kemudian ia berjalan perlahan, melewati kerumunan. Para pedagang memberi jalan dengan penuh hormat. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak-sorai. Yang ada hanya keheningan penuh makna dan rasa syukur. Begitu Wali Paidi berjalan keluar pasar, salah satu pedagang bertanya pelan, "Bang, beneran dia cuma pengemis?" Penjual ikan yang tadi mengamati sejak awal menggeleng, tersenyum sambil mengusap wajah. Kalau dia pengemis, kayaknya dunia ini butuh lebih banyak pengemis kayak dia. Beberapa pedagang tertawa pelan, bukan mengejek, tapi lega. Mereka tahu hari ini, pasar mereka dilindungi oleh sesuatu yang jauh lebih besar daripada kekuatan manusia. Di luar pasar, Wali Paidi menyalakan rokok baru. Angin siang menyapa lembut. Ia menatap ke ujung jalan, lalu berucap pelan, "Semoga mereka kuat berjalan di jalanmu, ya Rob."
bimbing hati-hati yang sedang kau sentuh. Kemudian ia melangkah lagi, membaur dalam keseharian, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi bagi pasar itu, hari ini akan selalu dikenang. Karena di tempat sederhana itu, bukan golok yang menang, bukan otot yang berkuasa, melainkan hati yang tunduk kepada Allah, dan seseorang yang datang sebagai pengemis, tapi pergi membawa cahaya. Setiap kesombongan pada akhirnya akan runtuh. Hati yang bersandar pada diri sendiri akan goyah, namun hati yang bersandar kepada Allah akan teguh. Ilmu, kekuatan, popularitas, dan pengaruh bukanlah tanda kemuliaan. Yang mulia di sisi Allah adalah yang rendah hati, sabar, dan penuh kasih sayang kepada sesama, walau ia tidak memiliki apa-apa di mata manusia. Orang yang merasa sakti akan lumpuh oleh ujian sekecil apapun. Tapi orang yang bertawakal kepada Allah, walau lemah di mata dunia, akan menjadi kuat melebihi para raksasa. Kekuatan sejati adalah bisa menahan diri, tetap tersenyum saat dihina, dan memilih memaafkan ketika mampu membalas. Hanya orang yang hatinya bersih yang mampu melakukan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri di muka bumi dan tidak berbuat kerusakan. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa." Surat Al-Qasas ayat 83. Cerita ini bersifat fiktif yang dibuat seolah-olah nyata untuk diambil hikmahnya. Segala nama, tempat, dan kejadian tidak dimaksudkan menyinggung pihak manapun, semata-mata sebagai pengingat agar kita tidak sombong dan selalu mengingat Allah. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jika antum suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah hikmah berikutnya. Semoga Allah memberkahi langkah kita, menguatkan iman, dan menjadikan hati kita lembut dalam kebaikan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.